Yo, Billy Zoners! Balik lagi sama gue di Billy Zone, channel paling asik buat ngupas tuntas alur cerita anime dan light novel favorit kalian. Di episode sebelumnya, kita udah lihat gimana Touka dengan cerdiknya bikin Ordo ke-10, si Gourmet Knights, jadi kacau balau. Nah, di episode kali ini, kita bakal nyaksiin eksekusi akhir dari rencana Touka buat ngelawan Ordo gila ini. Siap-siap, karena ini bakal jadi pembantaian yang cepat dan efisien. Jangan lupa, klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya ya. Langsung aja kita lanjut ke ceritanya. Jadi, setelah Touka bikin para kesatria Ordo ke-10 panik, muncullah pasukan monster yang dipimpin sama Loa, si anjing neraka berkepala 3. Mereka langsung ngepung sisa-sisa Ordo ke-10 yang udah kehilangan pemimpinnya. Touka yang masih nyamar jadi utusan dengan santainya ngambil tombak milik Aegis yang udah lumpuh. Dan tanpa basa-basi, dia langsung ngegor leher Aegis. Eksekusi yang dingin dan cepat. Setelah itu, dia ngelepasin penyamarannya, nunjukin kalau semua luka dan ketakutannya tadi cuma akting belaka. Ketenangan Touka di tengah medan perang bener-bener bikin ngeri. Touka lalu ngasih perintah simpel ke Loa dan pasukannya. Bunuh mereka semua, jangan biarkan ada yang lolos. Dan dengan satu lolongan dari Loa, pembantaian pun dimulai. Ordo ke-10, para kesatria yang tadinya sombong dan mau masak demi-human, sekarang malah jadi bahan makanan buat para monster. Mereka semua dimusnahkan tanpa sisa. Setelah pertempuran beres, Touka dan Loa ngobrol santai. Loa kagum sama taktik Touka, sementara Touka muji-muji kekuatan Loa. Interaksi mereka lucu banget. Loa yang sangat itu ternyata bisa malu-malu juga kalau dipuji. Di sini, Touka juga sadar kalau para monster dan prajurit negara di ujung dunia ini beneran pasukan elit yang kuat. Loa juga muji-muji Seras, yang dia sebut Koudelka. Dia bilang semua pergerakan pasukan yang mulus ini berkat komando dari Seras. Touka pun setuju. Ini negasin banget kalau Seras bukan cuma pengikut, tapi dia adalah komandan lapangan yang sesungguhnya di perang ini. Gak lama laporan baru masuk. Ada pergerakan musuh di front barat deket pasukannya Nico. Sementara di tengah, pasukan Gyo masih aman. Touka nyimpulin kalau pasukan Allion ini emang geraknya sendiri-sendiri dan gak terkoordinasi. Ini kelemahan besar yang bisa mereka manfaatin. Merespons info baru ini, Touka langsung ambil keputusan. Dia bakal berangkat ke front barat buat bantu Nico. Dia nyuruh Loa buat mundur dan siaga, dan ngingetin kalau perintah dari Seras tetap jadi prioritas. Di akhir Touka sempat bercanda. Andai aja ada smartphone ya, biar gampang. Tapi dia juga sadar, justru karena nggak ada teknologi canggih, taktik penyamarannya jadi makin efektif. Gimana Billy Zoners? Keren banget kan pertempuran barusan? Ordo ke-10 yang super mengerikan itu berhasil dimusnahkan dengan cepat berkat strategi jenius Touka. Ini kemenangan telak pertama buat aliansi negara di ujung dunia. Kita juga lihat gimana peran Seras sebagai komandan sangat krusial. Dan gimana Touka sebagai hantu di medan perang bisa ngubah jalannya pertempuran di mana aja dia mau. Mereka bener-bener duo yang mematikan. Sekarang fokus pertempuran pindah ke front barat. Pasukan Nico kelihatannya lagi terpojok di tepi sebuah tebing. Musuh mereka adalah Ordo ke-12 Kesatria Allion, yang isinya kakek nenek veteran semua. Pemimpin mereka adalah pasangan tua sadis bernama Ars dan Gretchen. Dan jangan salah sama umur mereka, Billy Zoners. Ordo ini punya julukan The Vampire Knights. Kenapa? Soalnya mereka ini gerombolan psikopat yang senang banget ngebunuh anak muda. Mereka percaya kalau ngebunuh yang muda, mereka bisa nyerap energi kehidupan dan jadi awet muda. Aku suka banget lihat penderitaan anak muda, kata si nenek Gretchen. Hormati orang tua, teriak si kakek Ars. Bener-bener musuh yang sakit jiwa. Merasa udah menang, para kesatria tua ini turun dari kuda mereka dan siap buat ngebantai pasukan Nico. Tapi mereka nggak tahu kalau mereka udah masuk jebakan. Ternyata, tebing di belakang pasukan Nico itu cuma ilusi medan yang udah disiapin sama Touka. Itu sebenarnya cuma lereng landai seban Nico. Dari tadi cuma akting ketakutan biar musuh ketipu. Pas para kesatria tua itu maju, tiba-tiba pasukan bala bantuan Nico muncul dari bawah lereng. Jumlah pasukan Nico langsung berlipat ganda. Musuh jelas kaget dan panik. Nggak cuma itu, para pemanah yang ngumpet juga langsung ngehujani musuh pakai panah.
Pertempuran pun pecah. Nico yang tadinya kelihatan pendiam langsung maju dan ngelawan si kakek nenek sadis itu. Dia ngebuktiin kalau dia bukan cuma komandan, tapi juga petarung yang super tangguh. Pertempuran berlangsung seimbang, tapi si kakek Ars ngirim utusan buat manggil bala bantuan dari Ordo keempat yang tadi mundur. Dia ngerasa kalau bala bantuan datang, mereka pasti menang. Dan bener aja, dari kejauhan, kelihatan ada pasukan yang datang. Kakek Ars langsung teriak senang, ngira itu Ordo keempat. Tapi pas pasukan itu makin dekat, yang muncul bukan kesatria, tapi gerombolan monster pimpinan Loa, si anjing neraka. Ternyata ini juga bagian dari rencana Touka. Gila, strategi Touka bener-bener gak ada celahnya ya. Dia manfaatin medan perang dengan sempurna buat ngejebak musuh. Dan sekarang, Ordo ke-12 yang tadinya ngerasa di atas angin, malah kejebak di antara pasukan Nico dan pasukan monster Loa. Di tengah kekacauan itu, Touka yang nyamar jadi Dolis langsung muncul di belakang pemimpin mereka, si kakek Ars dan nenek Gretchen. Paralyzed, dua pemimpin itu langsung lumpuh. Nico yang lihat kesempatan emas gak buang waktu. Dengan satu tebasan pedang raksasanya, dua pemimpin Ordo ke-12 itu langsung tewas. Tanpa pemimpin, sisa pasukan Vampire Knights langsung dibantai habis. Kemenangan telak bagi pasukan Touka. Setelah pertempuran, Nico ngobrol sama Touka. Dia kagum banget sama strategi Touka. Touka juga ngejelasin kalau dia udah ngancurin sisa-sisa Ordo keempat yang coba kabur. Gak lama, laporan baru masuk dari front tengah. Pasukan Geo juga berhasil ngancurin Ordo ke-13. Gila, dalam waktu singkat, 3 Ordo Kesatria Allion udah rata sama tanah. Sekarang kita pindah ke sudut pandang yang paling ditunggu-tunggu. Ordo ke-6, Kapten Jondi dan wakilnya Ferenc Noh lagi ngamatin pertempuran dari atas bukit. Jondi sadar kalau komandan musuh ini pinter banget. Dia bahkan curiga kalau musuh udah gabung sama Kekaisaran Mira. Nah, sambil kita ambil napas sebentar, Mimin mau ngucapin terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Apresiasi tertinggi buat para Billyzoners MVP yang udah jadi anggota premium dan ngedukung channel ini lebih dari sekedar nonton. Shout out sebesar-besarnya untuk Safi'i ID, Wawan Gunawan, Reza Zer, Kila Kili, Alfi Fadilah Alfidru, Human Flat, Wasdani Arfan, Merah Kids Channel, Prema, Syamidun, Elwin Makassar, dan Puspita Resi. Kalian luar biasa. Jujur, dukungan kalian bener-bener jadi bahan bakar utama yang bikin Mimin makin semangat buat ngonten setiap hari. Nah, pasti banyak yang nanya, Min, apa sih untungnya jadi anggota premium? Jawabannya simple guys. Jadi yang pertama tahu, kalian bakal dapat akses awal ke semua video pembahasan Hazurewaku terbaru. Gak perlu lagi nunggu seminggu penuh buat tahu kelanjutan nasib Touka dan yang lainnya. Kalian bisa langsung nonton episode selanjutnya begitu Mimin selesai edit. Gimana caranya? Gampang banget. Langsung aja klik tombol gabung atau join yang ada di bawah video ini. Cuma dengan 4 ribuan aja, serius lebih murah dari segelas kopi saset. Kalian udah bisa nikmatin semua episode lebih cepat dan jadi bagian super penting dari perjalanan Billyzone ke depannya. Eits, buat kalian yang belum gabung, jangan khawatir. Mimin tetap sayang sama kalian semua. Kalian tetap bisa nonton semua video pembahasan ini kok. Cuma rilisnya 1 minggu setelah para anggota premium. Jadi, semua pasti kebagian cerita. Yang beda cuma kecepatannya aja. Yang langganan dapat jalur VIP, yang gratis tetap bisa nikmatin di jalur reguler. Oke, udah cukup basa-basinya. Kita lanjutin ceritanya. Jondo ini licik banget Billyzoners. Dia sengaja ngebiarin Ordo lain maju duluan buat jadi tumbal. Sekarang, dia mutusin buat ngasih peringatan ke Ordo kedua dan ke-9 soal taktik penyamaran musuh. Tapi bukan karena dia baik. Dia cuma gak mau 2 Ordo itu hancur. Soalnya kalau mereka hancur, musuh bakal langsung ngincer Ordo ke-6 buat ngerebut Radis, si binatang suci. Dan disinilah kesalahpahaman fatal itu terjadi. Jondo ngelihat strategi musuh yang jenius, ngerasa ada kedekatan. Dia ngerasa kayak lagi ngelihat cerminan dirinya sendiri. Dan dia nyimpulin kalau dalang dibalik semua ini, pastilah Kaisar Mira yang sangat cantik. Dia sama sekali nggak nyangka kalau dalang sebenarnya adalah Touka. Setelah ngerasa cukup nonton, Jondo mutusin buat bergerak. Wakil kaptennya, Ferenok, ternyata punya skill unik buat ngerasain aliran udara di medan perang dan nentuin lokasi terbaik buat nyerang. Berdasarkan arahan Ferenok, Ordo ke-6 yang dari tadi diem, akhirnya mulai maju. Pasukan paling berbahaya ini akhirnya turun tangan. Gila, kemenangan beruntun buat pasukan Touka.
Strategi mereka bener-bener gak ada tandingannya sejauh ini. 3 Ordo Allion udah berhasil dimusnahkan. Tapi, ancaman terbesar baru aja mau dimulai. Ordo ke-6, yang dipimpin psikopat super cerdas John Doe, akhirnya bergerak. Dan yang lebih parah, John Doe salah besar soal siapa musuhnya. Dia ngira lawannya adalah Kaisar Mira, bukan Touka. Kesalahpahaman ini bakal bikin pertemuan mereka jadi makin kacau dan gak terduga. Situasi di medan perang lagi panas-panasnya. Musuh sekarang fokus nyerang front timur. Geo dari front tengah langsung ngirim bala bantuan ke sana. Touka juga mutusin buat mindahin pasukan monster yang bareng dia buat gabung sama Geo. Mereka harus nguatin pusat pertahanan. Touka akhirnya ketemu lagi sama Geo. Pasukan Geo sempat kena korban pas ngelawan Ordo ke-13, tapi Geo sendiri kelihatan baik-baik aja. Di sini Geo muji-muji kekuatan Seras dan ngucapin terima kasih lagi ke Touka. Hubungan mereka sebagai rekan seperjuangan jadi makin kuat. Tapi ada kabar buruk sekaligus baik. Geo dapat info dari pengintainya kalau salah satu ordo musuh sekarang udah sadar sama taktik penyamaran utusan. Mereka mulai ngecek identitas setiap kurir. Artinya, trik bandalan Touka udah gak bisa dipakai lagi. Tapi bagusnya, ini bikin musuh jadi lebih lambat ngerespon dan mereka masih salah sangka ngira dalangnya adalah Kaisar Mira. Gak lama, laporan baru datang. Pasukan musuh baru, Ordo ketiga, dengan kekuatan sekitar 200 kesatria, lagi OTW ke posisi mereka. Touka dan Gyo pun langsung nyusun rencana buat nyambut tamu baru ini. Dan disinilah kita lihat lagi kejeniusan strategi mereka. Pertama, Gyo dan pasukannya mancing Ordo ketiga buat ngejar mereka ke sebuah lembah. Kedua, di ujung lembah itu ada hutan lebat. Kapten Ordo ketiga yang sombong ngira pasukan Gyo pasti ngumpet di dalam hutan itu buat nyergap. Ketiga, pas si kapten mau nyuruh pasukannya nembakin panah api ke hutan itu, tiba-tiba pasukan Geo yang ngumpet di tebing atas langsung ngehujani mereka pakai panah. Jebakan pertama berhasil. Kapten Ordo ketiga yang panik, ngira rencananya kebaca, langsung bikin keputusan fatal. Dia nyuruh semua pasukannya buat masuk ke hutan lebat buat berlindung. Dan inilah yang ditunggu-tunggu sama Touka dan Geo. Mereka berhasil menggiring musuh masuk ke dalam jebakan yang sebenarnya. Gila, bener-bener strategi jebakan di dalam jebakan ya. Touka dan Geo nggak cuma manfaatin medan perang, tapi juga manfaatin kesombongan dan pola pikir musuh mereka. Keren banget. Sekarang, Ordo ketiga kejebak di dalam hutan yang gelap dan sempit, tempat di mana kuda-kuda mereka nggak berguna, dan mereka jadi sasaran empuk buat pasukan macan tutul yang jago banget perang di hutan. Ini sih namanya masuk kandang macan. Dan seperti yang kita duga, mereka dibantai habis. Rencana Touka berhasil dengan sempurna, dan mereka menang lagi dengan korban minimal. Kemenangan beruntun buat pasukan negara di ujung dunia. Tapi, kemenangan itu nggak berlangsung lama. Tiba-tiba, laporan masuk dari 3 front sekaligus. Masing-masing laporin kalau mereka ngeliat binatang suci, Divine Beast. Touka langsung sadar, ini nggak mungkin bener. Ini pasti jebakan. Musuh sengaja mancing mereka pakai umpan yang mereka tahu nggak bakal bisa ditolak sama pasukan Touka. Touka langsung ngirim perintah ke semua lini. Jangan kejar, fokus bertahan. Tapi kayaknya perintah itu terlambat buat salah satu front. Nggak lama, datang seorang utusan dari front barat dengan muka pucat pasi dan gemeteran. Dia bahkan nggak bisa ngomong dengan bener. Setelah didesak sama Geo, dia cuma bisa ngucapin 2 kata yang bikin semua orang merinding. Ordo ke-6. Touka langsung berangkat ke lokasi di front barat. Dan apa yang mereka temuin di sana bener-bener pemandangan dari neraka. Ini bener-bener brutal dan sadis, Billy Zoners. Nico dan sisa-sisa pasukannya yang selamat dipaksa jalan dengan kondisi yang mengenaskan. Tangan mereka diikat, kaki dibebanin, dan di leher mereka digantungin papan pesan. Tapi bukan itu yang paling parah. Ordo ke-6, mereka udah mutilasi mayat-mayat prajurit naga yang gugur. Terus, potongan-potongan tubuh dari prajurit yang udah mati itu kemudian dijahitkan ke tubuh prajurit yang masih hidup sebagai bentuk penyiksaan psikologis dan teror. Ada yang tangannya dijahitin ke mulut, ada yang ekornya dijahitin ke punggung, matanya dicungkil. Ini benar-benar kekejaman yang nggak bisa dimaafin.
Melihat pemandangan ini, Touka nggak lagi ngerasa marah atau takut biasa. Di kepalanya, dia mulai dengar suara dengungan lalat. Buzz, buzz, buzz. Ini tanda kalau Lord of the Flies yang sesungguhnya udah bangkit. Kemarahannya udah sampai ke puncak. Musuhnya udah melakukan hal yang gak bisa dimaafin. Dengan tenang tapi penuh amarah, Touka nyuruh anak buahnya buat ngebebasin para korban siksa itu. Gila, bener-bener nggak ada kata-kata lagi buat ngegambarin kekejaman Ordo ke-6. Ini bukan lagi perang, ini penyiksaan. Jondo dan pasukannya bener-bener nunjukin kalau mereka itu monster psikopat sejati. Meskipun pasukan Touka menang di beberapa pertempuran, ini adalah kekalahan moral dan tragedi terbesar yang mereka alamin. Pasukan Nico jadi korban dari kekejaman yang gak terbayangkan. Touka sambil ngebantuin ngebebasin para korban, nanya ke Nico apa yang terjadi. Nico dengan penuh rasa bersalah, cerita kalau beberapa anak buahnya kepancing sama umpan binatang suci palsu dan nekat ngejar. Nico yang gak mau ninggalin mereka, akhirnya ikut masuk ke dalam perangkap Ordo ke-6. Nico nangis dan nyalahin dirinya sendiri. Touka nenangin dia, bilang kalau dia senang Nico masih selamat. Di sini kita lihat sisi lain Nico yang ternyata masih muda dan hatinya lembut. Beda banget sama penampilannya yang sangar. Touka lalu meriksa papan pesan yang digantung di leher Nico. Isinya bener-bener provokasi murahan, penuh ancaman kejam buat bikin mental musuh hancur. Touka sadar, Ordo ke-6 sengaja ngelakuin ini buat mancing amarah mereka. Dan itu berhasil. Touka benar-benar marah. Bukan lagi marah biasa, tapi marah yang dingin dan mematikan. Kemarahan ini bikin Touka ngambil keputusan final. Dia nggak akan main-main lagi. Dia bakal ngehancurin Ordo ke-6. Dia bahkan sempat tidurin Geo pakai sihirnya. Soalnya Geo juga kalap dan mau nyerang sendirian. Touka nggak mau rencananya dirusak sama emosi. Touka bilang ke Seras, aku nggak suka cara mereka bertarung. Dan itu alasan yang cukup buatku. Dia nggak peduli lagi soal moral. Ini udah jadi masalah pribadi. Dengan dukungan penuh dari sisa prajurit yang juga benci banget sama Ordo ke-6, Touka dan Seras berangkat buat nyari musuh bebuyutan mereka. Dan akhirnya mereka ketemu. Dua sosok muncul di hadapan pasukan Ordo ke-6 yang lagi istirahat. Ferenoch, si wakil kapten, awalnya bingung. Tapi kemudian dia ngenalin topeng yang dipakai salah satu dari mereka. Itu topeng penguasa lalat bukan? Teriaknya. Yap, Billy Zoners. Touka dan Seras muncul dengan identitas mereka yang paling terkenal. Lord of the Flies dan Flying Sword. Ferenoch yang udah tahu soal reputasi sihir terkutuk mereka langsung waspada. Berhenti, jaga jarak. Kami takut sama sihirmu itu. Kalau kalian beneran brigade penguasa lalat, kami mau bicara. Ini nunjukin kalau Ordo ke-6 tahu soal mereka, tapi nggak tahu apa tujuan mereka di sini. Situasinya bener-bener tegang kayak main catur. Ordo ke-6 jaga jarak biar nggak kena sihir Touka. Touka juga nggak bisa deket-deket karena ada pemanah yang siap nembak. Nggak ada yang berani gerak duluan. Touka coba nyari siapa kapten mereka, si Jondo yang katanya biasa banget itu. Touka dengan personal Lord of the Flies-nya memulai percakapan. Dan Ferenoch menunjuk seorang pria yang benar-benar kelihatan biasa aja di tengah kerumunan. Pria itu maju dan ngenalin diri. Senang bertemu denganmu. Aku Kapten Orde ke-6, Jondo. Akhirnya, sang Lord of the Flies berhadapan langsung dengan target utamanya, sang Algojo dari Ordo ke-6.